Gairah liar ayah mertua, bab 8. Tiba-tiba ayah menghentikan mobilnya di jalan yang agak sepi. Ayah, ucapku dengan ketus. Ayah pengin sayang, ucap ayah sembari melihat ke arahku. Ini di jalan, yah. Nanti dilihat orang, sahutku dengan tegas. Di rumah kan bisa, yah? Sebentar saja, kata ayah sambil menghentikan mobilnya. Ayah. Seruku melihat ke arah ayah, yang wajahnya sudah memerah karena hasrat sudah diubun-ubun. Tanpa banyak bicara ayah kemudian memelukku. Aku hanya bisa pasrah apa yang dilakukan ayah terhadapku. Sepertinya semalam aku membangunkan macan yang lagi tertidur. Ayah kembali ke sifat aslinya yang liar. Ayah kemudian memarkirkan mobilnya di pinggir jalan yang cukup sepi. Saat itu pun ayah mulai memelukku dari samping. Sayang, ayah sayang banget sama kamu, ucapnya. Hingga akhirnya sudah, yah, dilihat orang itu, ujarku. Iya, sayang. Kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, ibu yang sudah menunggu bertanya kepada kami. Lama sekali periksanya? Tanya ibu mertuaku. Antri, Bun, yang periksa banyak? Jawab ayah dengan tenang. Loh, bunda yang antar Tuti sepi terus, kata ibu mertuaku kepada ayah. Itu kebetulan sepi, tadi ramai. Tanya saja nak Tuti, ucap ayah sambil melihat ke arahku. Apa benar? Nah? Tanya ibu kepadaku. Iya, Buk, jawabku lirih. Bunda ini curiganya kemana coba? Tegas ayah. Ya? Siapa tahu jalan-jalan, ujar ibu mertuaku. Loh, bunda cemburu sama mantu sendiri, seru ayah kepada ibu. Bukan cemburu, bunda hanya ingin tahu kemana, ujar ibu mertuaku. Ayah tidak mau debat, capek, kata ayah sambil berlalu masuk ke dalam rumah. Sepertinya ibu mertuaku curiga, aku jadi ingat perkataan ibu kandungku saat aku belum menikah. Wanita itu sangat peka. Seberapa pintarnya laki-laki berbohong terhadap seorang wanita, wanita itu pasti merasa bahwa laki-laki itu sedang berbohong. Feeling wanita itu kuat. 1000 alasan apapun, jika itu kebohongan maka dengan otomatis hati seorang wanita tidak pernah menerimanya. Pasti ada yang mengganjal di hatinya. Kini kehamilanku menginjak usia 7 bulan. Di usia kehamilanku saat ini, aku merasakan gerakan bayiku dengan lebih jelas dan kadang terjadi di malam hari. Saat aku hendak tidur yang mengakibatkan aku susah tidur. Selain itu aku juga mudah lelah. Kadang aku merasakan pusing, mual, bahu pegal, perut tidak enak dan leher pengin dipijat. Di pagi hari saat aku bangun tidur, badanku terasa pegal dan malas untuk beraktivitas. Karena sakitku ini, aku sampai tidak menyiapkan sarapan pagi untuk kedua mertuaku. Kemudian ibu mertuaku datang menghampiriku di dalam kamar, karena aku sejak pagi tidak keluar kamar. Kamu sakit? Nah? Tanya ibu seraya duduk di samping ranjang. Badan Tuti sakit semua, leher juga sakit, Bu. Jawabku sambil memegang leherku. Periksa ya, Nak, ujar ibu kepadaku. Tidak usah, Bu. Tuti pingin dipijat, ujarku. Ya sudah ibu panggil tukang pijat ya, tanya ibu. Iya, Bu, jawabku mengangguk. Itu biasa, Nak. Apalagi sekarang usia kehamilanmu 7 bulan, jelas ibu mertuaku. Iya, Bu. Aku menganggukkan kepala mendengar penjelasan ibu mertuaku. Tak berselang lama ayah mertuaku datang dan menghampiri kami di dalam kamar. Kenapa? Bun? Tanya ayah. Tuti katanya pengin dipijat. Yah? Jawab ibu melihat ke arah ayah. Bunda saja yang pijat, ujar ayah kepada ibu mertuaku. Bunda mau panggil tukang pijat, kata ibu. Tidak usah. Nanti malah dipijat perutnya. Bahaya, ujar ayah mertuaku. Ya, sudah bunda coba pijat ya. Sana ayah jaga toko dulu, kata ibu mertuaku. Iya, Bun. Jawab ayah seraya pergi dari kamarku.
10 menit kemudian datang kembali masuk ke dalam kamarku. Bun, ada yang beli. Ayah tidak tahu harganya, kata ayah kepada ibu mertuaku. Sudah ada tulisannya. Yah, ujar ibu mertuaku. Yang dibeli banyak, Bun, kata ayah. Kemudian ibu mertuaku pergi meninggalkan aku dan ayah berdua di dalam kamar. Ayah yang pijat ya? Kata ayah menghampiriku. Memangnya ayah bisa? Tanyaku melirik ke arah ayah. Bisa? Pasti kamu ketagihan pijitan ayah, ujar ayah. Leher saja. Yah. Kataku menyuruh ayah untuk memijat leherku. Iya sayang, ujar ayah. Ayah. Tuti sudah bilang kalau di rumah jangan panggil sayang, cetusku. Oh iya maaf. Nak, enggak bisa tengkurap ya, ujar ayah. Perut Tuti sudah besar. Yah, ujarku kepada ayah. Duduk saja ya, suruh ayah kepadaku. Tuti pengin tiduran. Yah, kepala Tuti pusing sekali, ujarku. Terasa tangan ayah mulai memijat-mijat pundakku. Ada ibu. Yah, ujarku melihat ke arah ayah sambil menutup dadaku dengan kain. Sebentar ya, ayah lihat ibumu dulu. Kata ayah lalu bergegas keluar kamar untuk melihat ibu. Tidak berselang lama dengan tergesa-gesa ayah kembali masuk ke dalam kamarku. Di toko ibu ada sales. Pasti ibumu lama, kata ayah. Kemudian ayah kembali naik atas ranjang dan memijatku. Memang terasa enak pijatan ayah mertuaku. Maaf ya, nak. Serunya sembari melepas kain sarung yang menutupi tubuhku. Aku hanya diam saja. Proses pijat lembut ini berlangsung selama kurang lebih 15 menit, sampai mataku terpejam karena keenakan. Dan tiba-tiba ibu mertuaku datang. Ayah. Jerit ibu. Aku yang kaget seketika membuka mataku lebar-lebar, sedangkan ayah segera menutup tubuhku dengan kain sarung. Beruntung ibu tidak melihat aktivitas kami berdua, karena lampu kamar sengaja dimatikan oleh ayah. Ayah bisa mijit? Tanya ibu menghampiri kami berdua. Bisa, Bun. Jawab ayah singkat. Tapi kalau bunda minta pijat ayah selalu bilang tidak bisa. Capeklah. Inilah pokoknya banyak sekali alasannya. Kata ibu sedikit kesal. Kasihan Tuti, Bun. Dia kan lagi mengandung anak ayah. Kata ayah. Apa? Yah? Tegas ibu mertuaku sedikit kaget. Maksudnya? Cucu ayah. Pungkas ayah sedikit bingung. Sudah sana ayah jaga toko. Kata ibu menyuruh ayah untuk jaga toko. Iya, Bun. Jawab ayah lalu pergi dari kamarku. Kemudian ibu mertuaku berganti memijatku. Setelah dipijat badanku terasa enak. Badan terasa segar. Sudah ya, nak. Kamu istirahat. Jaga kondisi kamu. Ujar ibu mertuaku menyuruhku untuk istirahat. Iya, Bu, jawabku. Kemudian aku pun istirahat sampai tidak terasa hari sudah petang. Sampai aku dibangunkan oleh ibu mertuaku. Nak, bangun, kata ibu membangunkan aku. Iya, Bu, sahutku. Sudah malam, nak, ujar ibu mertuaku. Aku lihat jam menunjukkan pukul 16 sore. Seharian aku berada di dalam kamar. Aku pun bergegas ke kamar mandi, karena seharian aku belum mandi. Ketika aku melewati ruang televisi, aku melihat ayah mertuaku sedang menonton TV. Baru bangun? Tanya ayah kepadaku. Iya. Yah. Jawabku sembari terus berjalan ke kamar mandi. Setelah mandi aku kembali melewati ayah. Ayah menoleh ke arahku sambil tersenyum. Karena aku hanya membalut tubuhku dengan handuk. Aku pun segera masuk ke dalam kamar. Tanpa aku duga, tiba-tiba ayah mertuaku menyusulku masuk ke dalam kamar. Ayah. Ayah kemudian menutup dan mengunci pintu kamarku. Ada ibu, yah, ujarku kepada ayah. Sebentar saja, kata ayah dengan wajah memelas. Tuti baru selesai mandi, yah. Tegasku mencoba menghentikan perbuatannya yang sudah dikuasai oleh hasrat nikmat.
Aku pasrah apa yang akan dilakukan oleh ayah kepadaku. Aku memeluk manja tubuh ayah. Kepuasan yang sesaat lalu kami rasakan bersama. Hari demi hari aku dan ayah mertuaku semakin bertambah mesra. Apalagi akhir-akhir ini aku merasa semakin bergairah, ingin selalu berhubungan. Jika tidak aku akan menjadi stres dan uring-uringan, mungkin ini pengaruh dari kandunganku. Pagi itu aku bangun pukul 5 pagi, kulihat pintu kamar mertuaku masih tertutup. Seperti kebiasaanku dalam rumah tangga, aku pun membereskan rumah seperti kewajibanku sehari-hari. Setelah itu aku membuatkan segelas kopi panas untuk ayah mertuaku, dan kubawa ke meja di depan TV, tempat favorit ayah mertuaku. Tiba-tiba pintu kamar mertuaku terbuka. Ternyata itu ibu mertuaku. Kemudian beliau menghampiriku yang sedang menyiapkan sarapan. "Nak, ibu mau ke pasar dulu, ya?" Ujar ibu kepadaku, yang saat itu aku lagi memasak. "Iya, Bu." Jawabku melihat ke arah ibu sembari melanjutkan memasak. "Ayahmu bangunkan. Nak, suruh buka toko." Suruh ibu. "Iya, Bu." Jawabku mengangguk. Sekitar 10 menit setelah ibu pergi, aku masuk ke kamar mertuaku untuk membangunkan ayah. Aku lihat ayah masih terlelap di sana. Perlahan aku melangkah ke arah tempat tidurnya. Kuperhatikan wajah ayah yang tertidur. Betapa tenang, betapa damai, betapa gagahnya. Perlahan aku usap pipi ayah serta kubelai rambutnya. Dengan sedikit takut kucium pipi ayah. Ayah bergerak perlahan. Aku terkejut dan segera keluar dari kamar mertuaku. Kemudian ayah keluar dari kamarnya untuk pergi mandi. Sementara aku kembali memasak. Aku lihat ayah selesai mandi dan menghampiriku yang lagi memasak. "Kamu tadi cium ayah?" Tanya ayah kepadaku. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. "Ibumu kemana?" Tanya ayah lagi. "Ke pasar." "Yah," jawabku lirih. Mendengar jawabanku, tiba-tiba ayah memelukku dari belakang. "Ayah disuruh buka toko," kataku kepada ayah. "Nanti saja. Ayah pengen lihat kamu masak." "Kalau seperti ini Tuti tidak bisa masak." "Yah," jawabku. "Kenapa? Jadi pengin ya?" Tanya ayah. "Kopinya ada di atas meja di depan TV." "Yah," ujarku kepada ayah, supaya dia tidak menggangguku yang lagi masak. "Iya, nanti saja," cetus ayah yang tetap memelukku. Kemudian terdengar pintu rumah terbuka disertai teriakan ibu mertuaku. "Ayah!" Bersambung.